ada satu waktu yang sangat menentukan. Waktu ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Mengapa demikian? Karena malam pertama sebagai waktu yang khusus ini adalah malam di mana lembaran-lembaran kehidupan pernikahan laksana seperti kertas yang memutih tanpa noda. Hadirnya kita di malam hari itu penuh pesona. Di saat itu diri kita dimabuk cinta. Lagi berangkat? Ya, lagi nggak? harus lagi ya. Biar nggak lelah ya. Baik, jadi kami sampaikan kembali untuk para jamaah untuk bisa menghadiri kajian 2 tersebut dengan tema akhlak Islam. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita malam hari ini mengenai adab malam pertama atau etika adab malam pertama, di mana kita sudah membahas 2 hal atau 3 hal ya terkait tahapan kita pada saat malam pertama, dan yang terakhir adalah mengenai romantisan. Ini suatu hal yang terdengar mudah tapi sulit untuk dilakukan, khususnya untuk saya. Karena saya sering sekali dikomplain mengenai keromantisan. Abi ini gak romantis. Kendalanya apa ya Pak? Kendalanya mungkin belum biasa saja. Tak, ya, nggak terbiasa. Tidak terbiasa. Hanya untuk membiasakan itu harus dimulai. Iya. Harus dibiasakan ya. Sunnah. Jadi buat para bapak-bapak yang mau melaksanakan sunnah, salah satunya harus bisa romantis dengan istrinya. Jadi bisa dimulai pada malam hari ini setelah mulai kajian. Tapi memang romantis itu beda-beda. Oh, beda-beda. Definisinya romantis itu tidak selalu membawa bunga. Tadi ada yang bilang bunga apa? Jangan bunga apa-apa. Karangan bunga. Baik, mungkin kita lanjutkan saja mengenai etika malam pertama ini untuk melanjutkan apa sih tahapan selanjutnya di dalam etika malam pertama. Waduh, Ustaz, silakan. Masih banyak. Barakallahu fikum. Ada satu gambaran yang jelas mengenai bagaimana keromantisan Rasulullah SAW kepada para istri. Boleh dikatakan kalau berbicara usia, beliau SAW dengan para istrinya sebagian besar itu adalah rentang usianya cukup luar biasa. Tetapi itu tidak menutup diri beliau untuk bersikap seromantis mungkin. Dan kita lihat keromantisan Rasulullah pun dibentuk atau diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masing-masing istrinya. Ini terlepas dari romantisme malam pertama yang kita bahas. Tapi memang romantisme ini kalau tidak diniatkan, apalagi bukan karena Allah Ta'ala, yang hanya nonsen saja, tidak punya gregetnya. Karena apa? Karena romantisme harus diawali karena Allah. Makanya kalau berbicara karena Allah, sulit, susah, ya akan ditempuh untuk bagaimana menyemai cinta. Ada pasangan itu menuntut bahwa romantisme membawanya ke sebuah tempat yang ikonik. Ada.
Tergantung bahasa kasih istrinya masing-masing. Tetapi di dalam malam pertama ini adalah bahasa kasih universal. Yang namanya semua laki-laki pasti menyukai istrinya jadi cantik. Ini dalam hadis yang lain, bagaimana Ibunda Aisyah menyiapkan diri untuk malam pertama, itu harus di make up, kalau bahasa kita ya, di make up artis bahasanya, dibuat bagaimana secantik mungkin, wajahnya sampai rambutnya dikepang dan seterusnya, bahkan menghabiskan waktu sampai merias itu 4 jam. Aktivitas ummahat akhwat dalam bersoleh menghadap cermin diniatkan untuk tampil yang baik di depan suaminya, itu pahala, bukan persoalan layakni, bukan perbuatan yang sia-sia, pahala. Yang penting jangan sampai melalaikan kewajiban. Menjadi cantik. Makanya nanti di dalam pembahasan bahwa wanita yang paling terbaik kata Nabi adalah wanita yang mampu menggelorakan suaminya. Apa menggelorakan itu? Ada belakang yang menggelorakan. Yang bikin suaminya berhasrat kepadanya, itu menggelorakan. Nah, yang bikin suaminya kelepek-kelepek, istilahnya kayak gitu ya. Itu wanita yang terbaik. Nah ini maaf Bapak Ibu, jangan disepelekan persoalan ini. Ini kebutuhan manusiawi. Pokoknya yang namanya laki-laki, kalau dia lihat istrinya cantik, rupawan, bersemangat. Lah ini malam pertama nggak make up-an, baru selesai walimah, belum mandi, baru badan, baru dekat saja, waduh, hilang seluruh selera. Gimana? Makanya seorang istri yang bersoleh, yang merias diri, tampil secantik-cantiknya di malam pertama untuk suaminya. Nah tadi suaminya memberikan hadiah surprise. Belum selesai di situ. Lihat bagaimana romantisme Rasulullah. Ketika itu Rasulullah disodori segelas susu. Siapa yang bikin susu? Harusnya istri bikin susu. Ya, ini lambang yang namanya kasih sayang. Suami istrinya yang sah tadi bikin susu. Kalau nggak sempat bikin susu, keluarganya bikin susu. Minuman, ya. Disodorkan kepada Rasul, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum air susu itu. Setelah beliau minum, jangan dihabisin, sodorin habis 1 gelas. Malam pertama sudah langsung kayak kehausan ya, minta dicok lagi. Boleh nambah. Jangan dihabiskan. Ini hanya sebagai cara romantisme, saja. Sisakan air susu itu. Lalu kemudian beliau sodorkan kepada
siapa-siapa kecuali ayah dan mahramnya, ada laki-laki yang mulia, laki-laki yang dia cinta, menyodorkan air susu. Wajar bagi seorang gadis menundukkan kepala malu-malu. Kalau gadis karena belum punya pengalaman, jadinya malu-malu. Walaupun sebenarnya semua wanita malu-malu. Tapi kalau yang sudah terlalu berpengalaman, ya tidak ada rasa malu-malu lagi. Ibunda Aisyah itu tidak sanggup minum, tidak sanggup. Malu. Ini nih akhlaknya seorang wanita muslimah, memang malu itu lebih baik. Malu, nggak apa-apa malam pertama malu-malu. Setelah malam yang kesekian malu-maluin boleh. Malu-malu nggak apa-apa awal-awalnya. Asma binti Yazid berkata, aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah. Tuh lihat, ada aktivitas sang istri mengambil gelas ke suaminya. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu, meminum isinya, nggak habis, sedikit saja. Masya Allah, indah ya Pak ya? Jadi kepengen. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur dengan penuh dalam dan kemesraan. Jangan langsung to the point-an, walaupun hukumnya boleh, tapi jangan to the point-an. Kenapa? Supaya dibedakan mana manusia, mana kamu. Kalau manusia main sodok-sodok ya, what is different kalau bahasa orang Inggris? Apa bedanya? Makanya bedanya seorang manusia mencumbu rayu istrinya, bedanya dengan hewan dan binatang. Kalau yang manusia ada cumbu rayu, kemesraan dan kelembutan dan romantisme. Walaupun sebenarnya ada hewan-hewan tertentu, dia membangun romantisme dengan caranya sendiri. Seperti burung cendrawasih, burung merak, itu untuk menarik pasangannya dia melakukan sesuatu seperti mengembangkan ekornya dan seterusnya. Walaupun seperti itu ya, tetapi dalam bahasa manusia itu sesuatu yang tidak bisa dipahami. Makanya sebagai seorang manusia, ketika malam pertama jangan lupa bercumbu rayulah, bermesraan, berpacaranlah, ngobrol-ngobrol dulu, ketawa-ketawa dulu, tidak apa-apa. Kalau bisa ya lari-lari dulu, habis lari capek. Ini makin malam makin dewasa ya Pak bahasanya. Sampai jam berapa kita Pak? Midnight. Tengah malam. Nah ya. Berdoa sebelum jima. Namanya manusia, namanya laki-laki ketemu perempuan, namanya pengantin muda, namanya nasu membara. Maka yang tadi bercumbu rayu, penuh romantisme, berkasih sayang, bermesra-mesraan, meluaplah hasrat seksual. Itu hukumnya normal. Nah kalau tidak berdiri, tidak pengen, tidak normal. Kecuali memang dia sudah sepakat dengan istrinya. Jadi gini Pak, ada satu tradisi di sebuah tempat menunda malam pertama untuk berhubungan badan. Jadi ditunda hubungan badannya setelah misalnya 1 pekan, 1 bulan menikah. Kenapa itu alasannya? Alasannya yang pertama satu tradisi, yang
Ada yang begitu. Ada yang kemudian menundanya atas dasar pekerjaan, ada. Maka ketahuilah, persoalan yang seperti ini harus dikomunikasikan dengan sang istri yang sah. Jangan sepihak. Karena bagi seorang gadis, ketika di malam pertama suaminya tidak mencampurinya, maka dia berprasangka jadinya jangan-jangan suaminya tidak sudi, tidak tertarik, dan tidak memperdulikannya. Kalau kayak gini malah justru menimbulkan bahaya. Makanya harus komunikatif, harus secara terbuka. Bagi wanita sang istri, ya harus sampaikan pas nggak masuk minggu depan, malam inilah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sang suaminya paham, istrinya pengen menghendaki malam itu, ya sudah, jangan ditunda-tunda, kasihan. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Jangan sampai tidak berkomunikasi. Jangan malu wahai akhwat dan umat. Ini harus ada keterbukaan daripada dipendam, sakit hati, tidak puas. Yang ngeri nanti nyari yang lain. Ya. Jadi yang terbaik ada keterbukaan. Secara terbuka berkomunikasi untuk adanya saling tafahum di situ. Kemudian berdoa sebelum berjima. Ya ada doanya. Doanya diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Sudah hafal? Sudah. Masa sudah hafal? Ya, bisa. Ya, paling yang muda mengis-mengis. Yang jomblo, ya, yang ini bukan saatnya saya berdoa itu. Belum saatnya, tapi nggak apa-apa, dihafal dulu. Nggak apa-apa. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini belum ya, sebelum. Jangan sudah macam-macam berdoa. Karena kalau makan telat doa itu ada bismillah fi awalihi wa akhirihi. Itu makan. Jadi kalau kita makan lupa doa itu ada doa alternatif. Tapi kalau misalnya ini kita nggak bisa bismillah fi awalihi wa akhirihi. Makanya sebelum apa-apa, sebelum menanggalkan pakaian, baca doa dulu. Tidak layak baca doa ini sudah dalam kondisi tanpa selai benang pun. Orang lagi doa dalam kondisi tanpa selai benang, ini malu sama Allah. Jadi artinya upayakan ini membaca doa khusyuk. Doanya khusyuk, jangan doa yang sekedarnya. Ini doanya harus khusyuk. Tumanina. Kesuwen susah. Jadi ala kulli hal, jadi kita itu doa sebelum menanggalkan pakaian. Ingat Bapak Ibu, supaya awal kita terjaga, setiap menanggalkan pikiran, baca menanggalkan
supaya auratnya tidak dilihat syaitan. Ini perlindungan sempurna. Jadi menanggalkannya baca bismillah. Entah menanggalkan sendiri atau menanggalkan satu sama lain. Baca bismillah. Baru baca bismillah, ya Allah, dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan engkau karuniakan kepada kami. Makanya nanti doa ini perlindungan supaya syaitan tidak beristirahat. Apa beristirahat? Ikut serta. Jadi kalau nggak doa, nggak menanggalkan pakaian baca doa zikir, ini syaitan berpartisipasi, walaupun tidak kelihatan. Kok kenapa ya? Setan lagi yang disebut. Karena syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tidak ada henti-hentinya menakut-nakutimu dari rahmat Allah, dan syaitan berupaya menyuruh kamu pada perbuatan fahsya, yaitu adalah kerusakan, kekejian. Maka kita berlindung kepada syaitan yang dia bersumpah, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum shiratakal mustaqim." Kalau bima aghwaytani, kalau memang engkau sudah menentukan aku termasuk penghuni neraka jahanam, maka ayah akan halang-halangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Makanya baca doa perlindungan dari syaitan. Ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan marzaqtana, kepada anak yang akan engkau karuniakan kepada kami. Bisa jadi pada saat dentuman awal langsung Masya Allah. Hanya waktunya dan cukup ini. Baru 5 slide. Padahal ada 22 slide. Masya Allah. Nanti jilid 2. Jilid 2 insya Allah. Barakallah. Waktu kembali kepada Pak Kristen. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Walaupun belum selesai, kami paling tidak sudah mulai masuk ke inti permasalahan sampai dengan berdoa tadi, ya. Dan malam hari ini kami buka waktu untuk tanya jawab, karena malam hari ini tidak ada yang bisa dibagikan, ya. Tapi kita punya waktu untuk para jemaah sekalian untuk bertanya mengenai tema yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau yang ada yang ingin diperjelas lagi kepada para jemaah, kalau silakan. Atau sudah cukup jelas semua ini? Sudah cukup jelas. Sudah jelas Bapak? Katanya kalau misalkan ada yang tadi ada ngobrol segala macam gitu kan, berdiskusi, bercumbu-rayu, kayak berdoa itu kesuwen. Yang ada di luar dulu. Tapi komunikasi ini, oh ya Pak, sebentar saya ambil mic-nya dulu. Silakan Pak, Haji, silakan Pak. Gak kelihatan Pak Haji. Gak kelihatan, gak kedengeran. Masya Allah. Ini sebetulnya nanti dalam pembahasan berikutnya adab berjima. Nah, tapi nggak apa-apa, sudah didahului oleh Pak Haji. Bagaimana kalau sudah berjima makan dan minum? Maka adabnya berwudu. Nabi menyuruh kita cuci tangan, cuci kemaluan. Maaf ya, kemaluannya dicuci sampai buah zakarnya. Dicuci, lalu kemudian berwudu, baru bisa makan. Itu adabnya. Tapi nanti pertemuan minggu depan akan
menggauli istri. Ya, bagus ya. Itu Pak Haji. Ada lagi yang bertanya? Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang dari 1000 malam sampai malam pertama Ustaz. Oh ya. Jadi gimana nih Ustaz? Karena saya tahu itu hakikat dari pernikahan itu dan bukan sekedar cinta, tapi tentang takwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini masalahnya, misalnya nih ada pasangan suami istri yang sudah lama atau sudah berusia dan di sana sudah tidak ada lagi cinta artinya, tidak ada lagi cinta di hasratnya, tapi mereka harus menjalankan, tapi tetap masih ada nafsu yang biologis, tapi tidak ada cinta. Oh, tidak ada cinta Ya, tapi hanya biologis. Ya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya dalam menjalankan jima tersebut Ustaz? Yang pertama, yang kedua bertanya tentang kisah Rasulullah Ustaz. Dari istri-istri beliau itu adakah atau ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ada rasa ketertarikan sebelum menikah, jadi dia menikah karena tertarik dengan yang akan dijadikan istri Ustaz. Jazakallahu khairan. Langsung saya. yang pertama, ketika pasangan sudah lama tidak ada cinta tapi hanya ada nafsu. Kalau sekalian yang dirahmati Allah Taala, memang kadang pernikahan tidak selalu harus ada cinta, tapi yang dipastikan adalah tidak boleh ada kezoliman. Memang tidak selalu ada cinta, tapi tidak boleh zolim. Misal suami maaf ngelihat istrinya nggak cinta, nggak berhasrat, nggak tertarik, itu bahasanya. Ya, ini persoalan selera kadang-kadang. Tetapi dia karena statusnya sebagai seorang suami yang punya kewajiban memberikan nafkah batin, maka dia wajib menunaikannya. Tidak boleh zalim. Berapa batas waktu seorang wanita paling lama tidak dicumbu? Jadi misalnya Afan karena tidak ada cinta, hasratnya kurang, terus lama dianggurin, kira-kira batas paling lamanya berapa bulan? Ada pembahasannya. Karena suatu ketika Umar bin Khattab berjalan bersama pembantunya bernama Aslam. Suatu ketika lagi jalan mendengar keluhan seorang wanita yang sudah lama ditinggal suaminya pergi berjihad. Maka kemudian Umar membuat satu riset, lalu kemudian mengadakan satu observasi wawancara ke beberapa sahabiah termasuk diantaranya ada Asma binti Abi Bakar dan seterusnya. Kira-kira kapan dan berapa lamanya orang wanita tahan menahan gejolak hasrat seksual karena sudah lama tidak dicampuri. Batas maksimalnya adalah 4 bulan. 4 bulan. Tetapi lagi, ini kan karena ada alasan syar'i meninggalkannya, karena ada tugas berjuang di jalan Allah
sehingga harus meninggalkan istrinya, atau mungkin dia mencari nafkah di luar kota, itu bisa saja demikian. Lah ini ketemu tiap hari. Seorang suami ketika ada istrinya memintanya harus memenuhinya, soalnya orangnya ada. Itu nafkah wajibun hukumnya. Kalau itu tidak, maka ada fitnah yang besar, ada orientasi seksual menyimpang, ada perzinahan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, adakah satu riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi sebelum menikahi para istrinya ada hasrat seksual dengan calon istrinya, ya? Bukan keinginan umum, tapi keinginan seksual, ya? Nabi SAW adalah manusia yang paling terjaga dari dosa dan juga hasrat. Makanya bukan berarti Nabi menikah tanpa ada keinginan, tetapi bukan hanya berlandaskan paras saja. Mayoritas Nabi menikahi istri-istrinya dalam rangka tamkinul quwwah, membangun kekuatan umat. Menikah dengan Ibunda Khadijah, hakikatnya Allah mempersiapkan beliau untuk sebelum menjadi Rasul beristrikan seorang wanita yang kuat mentalnya, kuat karakternya, salihah, dan orang yang cerdas luar biasa. Padahal, ya, Nabi SAW sebelumnya sangat menginginkan untuk menikahi anak dari Abu Thalib, seorang anak Abu Thalib. Tapi Nabi memang terjaga dari persoalan hasrat. Tapi semua itu adalah bagian dari tamkinul quwwah. Jadi gak ada yang kemudian membayangkan wanita bisa senang sama si pulang. Tidak ada riwayat yang menunjukkan hal itu. Dan Allah menjaga Nabi SAW dalam urusan seperti itu. Tetapi bukan berarti beliau tidak memiliki hak. Allah jaga. Tidak seperti kita, ya. Karena gini, kalau sudah mendapatkan itu mesti ngayal, membayangkan. Alhamdulillah. Tetapi kalau tertarik dengan wajahnya, tertarik dengan kelemah lembutannya, itu ya wajar-wajar saja. Tapi memang dalam pernikahan Nabi semuanya kompleksitas, bukan hanya wajah. Tetapi ada yang memang sifatnya tamkinul quwwah, ada yang sifatnya menyelamatkan seperti Sauda, ada juga seperti Zainab binti Khuzaimah, itu menyelamatkan. Pernikahan Nabi menyelamatkan. Termasuk juga pernikahan yang sifatnya tamkinul quwwah untuk menguatkan hubungan dengan Abu Bakar, Umar, beliau nikahi putri-putrinya, untuk menguatkan hubungan dengan beberapa kabilah. Ada di antaranya kemudian mereka dari kalangan Quraisy Bani Umayyah, ada yang kemudian dari kalangan Yahudi, ada, supaya mereka masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja, Pak. Baik. Dari rumah tidak ada pertanyaan sepertinya. Sudah cukup, ya. Baik, masih ada pertanyaan terakhir, ya. Yang masih jomblo nggak ada yang tanya? Yang jomblo nyumput ya. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai doa tadi Ustaz, yang mana? Baru mendapatkan, ya baru menikah yang di malam pertama. Oh, yang malam pertama yang baru ketemu, ya. Ini Allahumma inni as'aluka khairaha terus wa khairu ma jabala. Kalau seandainya ini dia bacakan pada saat setelah akad nikah, itu bagaimana sih? Ya,
Boleh atau enggak pertanyaannya gitu ya? Yang kira-kira apakah perlu malam pertama tetap perlu dibacakan lagi atau tidak? Oh, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam batasan syariat itu ada namanya mutlak dan muqayyad. Ada yang sifatnya mutlak tidak terikat, ada yang muqayyad terikat. Tetapi di dalam masalah ini untuk doa Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabata ini sifatnya muqayyad karena memang dilakukan oleh Rasulullah dan ini juga dikerjakan oleh para sahabat. Jadi malam pertama doanya itu. Adapun ketika setelah akad nikah, apakah boleh mendoakannya langsung? Ya kalau memang ketemu langsung tak boleh. Tapi nggak ada larangannya, namanya doa. Tapi diulang lagi malamnya sebagai bagian daripada adab. Nah, kalau namanya doa kan sesering mungkin, ya. Wallahu a'lam. Jadi nanti malam bisa diulang lagi di rumah ya. Boleh nggak boleh? Yang belum nggak apa-apa, doa. Mungkin karena belum dilakukan kan? Untuk pernikahan yang sudah lama penting untuk mengadakan malam pertama jilid 2. Penting. Bukan sama yang lain, sama yang sudah ada. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga dari keburukan dunia dan akhirat. Allahumma terima kasih jazakillah. Apa Ustaz, saya pernah membaca dalam Sirah Nabawiyah seringkali setelah selesai Rasulullah menghadiahkan seorang perempuan yang dijadikan istri dan beberapanya ditulis menjadi selim. Atas keambiguan ini bagaimana Ustaz mohon penjelasannya? Jadi gini, ketika era-era terjadi pembangunan kekuatan di Madinah, memang adanya konsolidasi berkaitan dengan pembangunan kekuatan dari beberapa kabinet. Tapi tidak setiap, ini perlu dikoreksi, tidak setiap perang. Ya, oh ini bahasanya seringkali, ya seringkalinya enggak setiap. Itu semua ada tujuannya. Semuanya ada tujuan. Jadi bukan melulu persoalan memperbanyak selin. Dan hampir kita katakan dalam sejarah para istri Nabi SAW ternyata Allah sudah persiapkan mereka sebagai istrinya Nabi SAW. Nanti dalam sejarah banyak para istri Nabi itu sebelum dipersunting oleh Nabi kebanyakan mimpi. Mimpinya adalah malam itu tidak ada rembulan jatuh pada pangkuannya. Rata-rata Allah sudah siapkan. Sampai yang terakhir Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita dari bangsa Mesir Al-Qibtiyah itu, hingga kemudian dipersunting atau dalam sebagian riwayat dijadikan budak. Ada riwayat yang menyatakan ya karena melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim, maka hadiahnya adalah dijadikan istri yang sah. Maksudnya istri, bukan budak. Jadi yang pertama, yang kedua, sebagai umat Nabi Muhammad, bagi kita orang-orang yang beriman kepadanya, maka hendaknya melihat dengan kacamata husnuzon. Jangan terbawa propaganda barat, propaganda mereka kaum sekuleris, kaum yang mereka berupaya untuk menjauhkan umat Nabi dari kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan fitnah-fitnah yang kecil. Maka seorang umat Nabi Muhammad kalau dia ingin mendapatkan syafaat pada Nabi SAW dengan husnuzan, apa yang kita tidak tahu lebih baik diam, tidak perlu untuk diandai-andai. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kajian di malam hari ini, dan yang perlu diingat bahwasanya setelah malam ini ya, kita bapak-bapak nih pulang ke rumah. Ya, kalau belum pernah pegang umur kepala istrinya, baca berarti dan doa. Ya, kemudian juga jangan lupa ketika memang kita akan melakukan hubungan adalah ialah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, khususnya itu untuk yang malam pertama. Kemudian juga tetap ada kehormatan yang dibangun ya sebelum mulai suatu hubungan. Dan poin keempat yang terakhir pada malam hari ini ialah berdoa sebelum berjumpa. Mudah-mudahan ini menjaga kita dari keburukan, dari setan, dan ini membawa kebaikan dan terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sementara yang di malam hari ini ada malam pertama, bagian yang pertama juga. Kita minggu depan insyaallah akan lanjutkan dengan ada malam pertama bagian yang kedua. Dengan ada pada yang akan kita bahas seperti ini salah satu cerita dari Masjid. Saya ada bocoran. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan pada Ustaz Irfan atas ilmu yang disampaikan, dan